Makanya tadi di awal kami memberikan penjelasan prinsip organisasi. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, jadi dengan itu kita memiliki mekanisme hukum. Ya, persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan, dikoordinasikan dengan baik dan prudent oleh Satgas. Makanya dalam melakukan 3 fungsi Satgas tadi, baik misalnya dengan Perpres juga penguasaan kawasan hutan, lalu penagihan denda administratif dan pemulihan aset di kawasan hutan, itu sudah berjalan selama ini dan lancar. Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada, karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang perorangan, ya, tidak tergantung pada pribadi per pribadi, tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat. Berarti bulletproof ya Pak, yang intinya yang udah nggak bakal ternodai. Oh tidak, karena kan kita tidak bekerja dengan pendekatan asumsi, ya, pendekatannya kan hukum. Kalau hukumnya sudah duduk, ketentuan peraturannya, penyidikannya jalan, itu adalah bagian yang justru menjadi hal penting dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas berpedoman pada Perpres nomor 5 tahun 2025 itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan kedepannya kan sekarang masih PLT nih Pak. Gimana caranya biar stabil gitu, nggak ada celah dari yang salah-salah ini biar bebas. Itulah tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem pengendalian, pengawasan itu tetap berjalan dan itu bagian yang terus-menerus dilakukan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan koreksi, evaluasi dan tindakan-tindakan sejalan dengan apa yang diatur oleh Perpres nomor 5 tahun 2025 tadi. Oke, saya kira penegasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman awak media dan yang kami hormati Brigjen Riko Sirait. Perlu kami sampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan kegiatan rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang sudah berlangsung ya pada pagi hari. Perlu kami sampaikan yang pertama bahwa rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan itu membahas berkaitan dengan optimalisasi, sinkronisasi, evaluasi, pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Jadi secara rutin Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Badan Pengarah dan Badan Pelaksana melakukan fungsi-fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi dalam melakukan strategi dan langkah-langkah mencapai target dan tugas-tugas yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Yang kedua, rapat juga membicarakan mengenai prinsip-prinsip organisasi dari organisasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk dengan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Ya, rentang kendali dan pertanggungjawaban itu sepenuhnya ada di Presiden. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada Dewan Pengarah memberi arahan, melakukan koordinasi, dan ada Badan Pelaksana untuk melakukan dan mengeksekusi putusan-putusan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban kawasan hutan. Nah, sebagai prinsip organisasi, tentu saja Satgas Penertiban Kawasan Hutan di bawah kendali Bapak Presiden melakukan prinsip-prinsip pengawasan sebagaimana yang telah berkali-kali disampaikan dalam arahan dari Presiden, pengawasan, tata kelola, penguasaan kawasan hutan, penagihan denda administratif, pemulihan aset di kawasan hutan,
dilakukan dengan akuntabilitas dan prinsip-prinsip yang bertujuan agar tata kelola kawasan hutan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 dilakukan. Jadi secara berkala juga di dalam rapat disampaikan juga tadi ya, baik badan pelaksana maupun badan pengarah untuk secara reguler menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi itu poin-poin penting dari tugas Satgas berkaitan dengan rapat hari ini. Dan tugas Satgas itu juga dievaluasi berdasarkan masukan-masukan, temuan-temuan verifikasi, validasi, evaluasi dari lapangan, sehingga keterlibatan 12 kementerian lembaga di sana juga dapat memberikan efek koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, di mana di situ juga ada TNI untuk melakukan simpul pengamanan dengan tingkat kerawanan kawasan hutan kita yang beraneka ragam, sehingga harapan Bapak Presiden dengan Perpres 5 tahun 2025 terbentuknya Satgas dapat dilakukan dengan efektif, dan hasilnya dalam beberapa capaian sebagaimana teman-teman media sudah ketahui ya, sudah dilakukan baik penguasaan kawasan hutan kembali oleh negara melalui Satgas, penagihan denda administratif, dan kemudian di kawasan hutan. Nah itu beberapa hal penting yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman media dalam agenda rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ia juga mengecam pemerintah Iran dengan menyebutnya gila setelah kedua negara saling serang. Trump mengatakan para negosiator AS dapat melanjutkan pembicaraan jika mereka menginginkannya, namun ia menilai hal tersebut buang-buang waktu. Fire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Sementara Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf merinci pelanggaran utama pada MOU atau Nota Kesepahaman oleh Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Ghalibaf menyebut bahwa AS telah melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz. AS juga disebut terus melontarkan ancaman serangan lanjutan. Kemudian ia menyebut Amerika Serikat kembali berlakukan sanksi terhadap sektor minyak Iran, peluncuran serangan ke wilayah selatan Iran, hingga masih berlanjutnya serangan agresi militer Israel. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. AS mengklaim bahwa Iran meluncurkan serangan ke kapal komersial di Selat Hormuz. Kemudian AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan.